Monggo. Selamat siang Bu Sabta. Selamat siang Bu Ervin. Ada Nggih, yang mohon bisa saya maaf. bantu Nggih, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Enggak apa-apa. Sesuai yang kita bicarakan kemarin Bu Sabta, saya ingin mewawancarai panjenengan terkait dengan dilema etika yang ada di sekolahan sini. Kita mulai nggih? Nggih, monggo. Nah, baik. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama panjenengan mengajar? Nggih. Sebenarnya banyak sekali nggih Bu Ervin terkait dengan kasus-kasus yang ada di lembaga TK Desa Murak 1 ini, khususnya tentang dilema etika atau bujukan moral nggih. Ada beberapa identifikasi dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu melihat permasalahan kasus itu apa nggih. Artinya melihat permasalahan kasus itu bagaimana atau kasus yang ada. Kemudian setelah kita melihat permasalahan tersebut, baru kita mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan dalam kasus tersebut. Okay? Setelah itu, setelah kita mengambil tindakan, baru kita mengevaluasi yang kita lakukan, tindakan dari mulai permasalahan yang kita lihat, kemudian mengambil tindakan itu bagaimana yang baik atau gimana terbaik untuk kasus tersebut. Dalam keputusannya, ngaten nggih. Dalam keputusan yang kita ambil terkait dengan kasus yang ada. Seperti itu, Bu Pipin. Selama ini ada ndak Bu salah satu aja contohnya dilema etika yang ada di sekolah sini itu? Nggih. Salah satu contoh nggih Bu. Ini dilema yang saya hadapi saat ini terkait dengan siswa kelompok A, Bu Pipin. Ini karena namanya Mbak Rahma, karena memang Rahma ini memang anaknya lain dengan yang lain, artinya perkembangannya maupun kebutuhannya bahasa dari bahasa yang dia kuasai itu memang kurang. Nah, anak tersebut ini kadang-kadang dia tidak mau mengikuti pembelajaran di kelasnya. Oh, nggih. Nah, kalau sudah tidak mau pembelajaran di kelasnya, dia pasti akan lari ikut saya, menderek di tempat saya atau di kantor saya. Seperti itu, Bu nggih. Itu yang salah satu contoh kasus saja nggih. Lah, dari ini yang saya kadang 1 minggu nggih Bu, katakanlah 1 minggu itu dia ikut saya 4 hari. Ya, yang 2 hari derek gurunya, derek Bu Ropi sebagai guru kelompok A nggih. Nah, ini saya fokuskan dulu ke kebutuhan anak dulu. Seperti itu yang saya lakukan selama ini, Bu Bibin. Berarti panjenengan menyampingkan pekerjaan panjenengan ki, Mbak? Ya, kalau untuk kebutuhan anak saya lebih mementingkan kebutuhan mereka daripada kebutuhan saya. Betul sekali. Karena sekarang ini kan pembelajaran terkait dengan IKM itu terdiferensiasi nggih. Terus berpusat pada peserta didik. Betul. Dia butuh dengan saya, makanya dia memerlukan saya, saya lebih meninggalkan pekerjaan saya, atau saya memilih kebutuhan mereka atau kebutuhan anak tersebut. Mbak Rama termasuk different gitu nggih Bu? Termasuk yang beda. Seperti itu. Nah, itu termasuk paradigma dilema etika yang keadilan versus belas kasihan nggih berarti? Iya, karena memang kondisinya Rahma itu maaf ya, inklusi, dia tidak bisa bicara. Ya, kalau dia itu bersosialisasi dengan temannya kan kadang-kadang temannya itu dia tidak bisa ngomong, dia memang kadang-kadang sama temennya nyaman, temennya yang si A ini sama Mbak Rahma nyaman karena anak itu kondisi fokusnya tidak bisa lama, dia terus bosan, tak ajak segini nggak bisa, tak ajak ngomongin nggak bisa, akhirnya dia lari lah. Di saat seperti inilah dia membutuhkan pendampingan atau seseorang yang mengerti saya lah. Otomatis yang di sekolahan itu ibu keduanya kan gurunya. Betul. Itu. Dia nyaman kemudian dengan saya seperti itu. Betul. Selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkahnya ya Bu Ervin ya. Nomor 2 ya. Iya, selama ini bagaimana ya? Itu tadi saya ulangi Bu, difokuskan pada kebutuhan anak tadi. Oh ya, kebutuhan anak tadi kan dia membutuhkan saya ketika dia
tidak nyaman dengan temannya karena Betul. memang Mbak Rahma ini tidak bisa matur atau tidak bisa bicara. Kalau temannya kan kadang-kadang sama temannya memang diajak sama temannya main dan sebagainya. Lah, ini sing temennya Mbak Rahma ini kan kadang-kadang dia bosen, Betul. nggak bisa saya ajak omong gimana, komunikasinya, nggak ada gitu. komunikasi, nggak bisa, dia akhirnya kan sendiri. Betul, Dan dari Bu. kesendirian ini tadi dia membutuhkan saya. Nah, Mm-mm. dari situlah saya mengambil keputusan dia membutuhkan saya, jadi saya menemani dia, mendampingi dia selama dia tidak nyaman atau merasa sendiri. Betul. Seperti itu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, yang Panjenengan lakukan selama ini? Iya, terkait dengan Mbak Rahma ini saya mengidentifikasi masalahnya nggih Bu, karena memang masalahnya Mbak Rahma seperti itu nggih. Lain dengan lain artinya dia tidak bisa berkomunikasi nggih. Setelah salah identifikasi masalahnya, kemudian saya melakukan tindakan yang bagaimana yang harus saya lakukan ketika dia membutuhkan seseorang, ketika dia sendiri, ketika dia tidak ada temannya. Nah, itu saya melakukan tindakan seperti tadi, membutuhkan saya temani, saya dampingi, seperti itu ya Bu. Kemudian setelah itu saya mengevaluasi diri saya sendiri ketika saya melakukan seperti ini, padahal Rahma ini butuh berada di kelasnya, ya, belajar sama bu gurunya, bersama temennya, bersosialisasi. Ya, apakah yang saya lakukan ini benar apa tidak? Nah, seperti itu nggih Bu, saya evaluasi apa yang saya lakukan, tapi kembali lagi itu anaknya tidak bisa anaknya tidak mau karena dia mempunyai kekurangan dari segi komunikasi atau tunawicaranya. Setelah yang saya lakukan terakhir, saya merencanakan tindak lanjut itu karena kondisinya seperti ini, makanya saya membutuhkan seseorang yang bisa membawa Rahma ini atau membawa teman-teman guru saya bisa berkomunikasi dengan si Rahma. Artinya saya butuh narasumber. Butuh narasumber untuk pembelajaran anak yang inklusif. Terus untuk RTL ini, rencana tindak lanjut saya ini, saya akan mengundang narasumber gitu. Narasumber yang bisa membawa guru-guru saya paling tidak minimal nih 50% bisa memberi pembelajaran pada si Rahma yang kekurangan itu tadi, kurang terutama inklusi ya, tidak bisa bicara itu tadi. Rencana saya nih mengambil narasumber seperti itu. Itu termasuk salah satu efektif nggih Bu dalam pengambil keputusan kasus dilema ini. Ya, karena saya sendiri tidak bisa bahasa isyarat sebisa saya untuk Rahma. Teman-teman guru saya terutama Bu Ropi guru kelasnya juga tidak bisa, hanya beberapa persen. Orang yang sepenuhnya bisa adalah orang yang bersekolah di luar biasa itu tadi, mempunyai pengalaman, mempunyai ijazah yang bersekolah tentang menangani anak yang luar biasa atau tunawicara ini tadi. Nah, ini nanti saya akan mengundang ini narasumber tersebut. Nah, seperti itu Bu. Nah, dalam hal ini Bu, tantangan apa yang Anda temukan dalam kasus dilema etika ini? Ini Bu nggih, kalau saya ingin tantangannya nggih Bu, kalau saya ingin Rahma itu berada di kelas, di kelas bersama itu tantangan gurunya, sekali di kelas bersama gurunya, bersama temannya agar dia bersosialisasi. Kalau saya kadang-kadang saya ajak ke situ, otomatis saya kan mengecewakan anaknya. Sementara saya ingin sama Bianti, tapi di lain pihak dia butuh bersama temennya, bersama guru kelasnya, bersosialisasi dengan temennya, bermain dengan temennya. Itu tantangannya yaitu seperti itu, akhirnya ya mengecewakan si Rahma. Tapi kadang-kadang ya saya tunggu Bu sampai dia lepas, sampai dia nyaman. Kalau sudah nyaman gitu dia dada sama saya, pakai bahasa isyarat ya. Misalnya saya sama Rahma sama Bu Rupi, nanti ke kantor. Nanti kalau cari Bu Yanti ke kantor, tapi sampai bahasa isyarat yang bisa saya. Sampai segitu perjuangan panjenengan luar biasa. Itu tantangannya Bu ya. Yang pertama belajar bahasa isyarat. Nah, itu tantangannya. Pertama mengecewakan si Rahma, ya. Kedua, ini saya harus sebisa mungkin saya menggunakan belajar isyarat kemampu saya itu. Tantangan luar biasa sekali. Dia bisa
tetap berada sama temennya, sama gurunya itu tadi, pakai bahasa isyarat, sama saya nggak bisa sama sekali bahasa isyarat, semampu saya itu tadi. Karena Bu, Rahma kita belajar ya Bu. nggih, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini Bu, apakah panjenengan punya jadwal tertentu untuk Enggak. menyelesaikan atau spontan gitu saja biasanya? Enggak, Bu, langsung saja kalau untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Kan kadang-kadang anak ini moodnya tidak bisa dijadwal. Kalau Nah, ada anak betul. SD atau anak SMP kan dijadwal hari Senin bertemu dengan Bu Yanti, hari Selasa Ya. bertemu dengan Bu Erwin. Anak kan TK nggak gitu. bisa ya? Anak TK nggak bisa dijadwal seperti itu. Jadi ketika permasalahan berada di kita hadapi atau kasus yang kita hadapi, ya berusaha semaksimal mungkin kita selesaikan seketika itu, meskipun tidak 100% bisa terselesaikan. Oke. Paling tidak minimal membuat anak itu nyaman. Betul seperti sekali. itu. Kalau sudah mereka atau anak itu nyaman, enjoy, nah baru kita tinggalkan. Jadi Betul. tidak bisa terjadwal. Iya, betul sekali Itu. Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nggih, gini Bu nggih, setelah kita Sharing, teman untuk Nggih, sharing teman biasanya untuk sharing, seperti nggih. itu, Kalau nggih. setelah kita tadi nggih membuat anak nyaman nggih. Biasanya kami di TK Desa Murak 1 ini selalu mengadakan rapat nggih Bu nggih. Baik rapat terjadwal yaitu rapat dewan guru maupun rapat yang tidak terjadwal. Artinya kalau rapat dewan guru yang terjadwal ini biasa saya lakukan dengan teman-teman itu 1 bulan sekali. Nggih. Ya, terkait dengan insidental nggih, peristiwa Nggih. yang ini ya. Dadak, ujuk-ujuk. Ini di Bahasanya. akhir pembelajaran Bu nggih, atau anak-anak ketika pulang, kami biasanya bersama-sama saling memberi masukan. Nantinya teman sejawat nggih Bu nggih, Betul. saling memasukan, oh enaknya begini Bu, enaknya begini nggih. Artinya ada teman sejawat yang bisa diajak ngomong atau sharing dalam permasalahan yang kami hadapi atau kasus yang kami hadapi seperti itu. Betul. Baik. Jadi ada yang diajak komunikasi, Ya, ada sharing, komunikasi, nggih. sharing, teman sejawat nih Bu, Ya, khususnya betul seperti sekali, itu. Bu. Nah, yang terakhir nih, Bu, Nggih. dari semua hal yang yang telah panjenengan sampaikan tadi, Nggih. pembelajaran apa yang panjenengan dapat petik dari pengalaman panjenengan Nggih, itu? nggih. Pembelajaran yang saya petik Ibu dari kasus-kasus berbagai macam anak nggih, terutama untuk anak usia dini nggih, banyak sekali nggih. Dengan berpikir jernih, kemudian dengan bersikap sabar kepada mereka nggih. Kesabaran itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Bu nggih, dengan tindakan nggih, dengan memeluk, dengan mengelus mereka nggih. Insya Allah segala permasalahan yang kita hadapi itu bisa terselesaikan nggih. Mempermudah kita mengambil keputusan yang baik dan tidak merugikan orang lain atau mengecewakan anak khususnya. Seperti itu Bu. Dan itu tidak mudah ya, Bu. Ya, sabar itu tidak mudah kalau untuk Betul. anak kecil nggih. Jadi tidak ada aduh harus sabar enggak. Nggak. Kalau untuk anak kecil itu sabar itu bisa diwujudkan dengan berbagai macam, diantaranya yaitu mendampingi mereka, mengelus mereka, mengajak komunikasi mereka dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang pelan, yang lembut, dan bahasa sederhana ya, Ya, yang bisa betul. dimengerti oleh anak tersebut. Seperti itu Bu. Nggih. Jadi kasusnya dari Mbak Rahma ini tadi sudah sedikit terselesaikan Ya. dengan bagaimana mengambil jalan tengahnya untuk apa namanya? Untuk mengatasi hal tersebut Ya. dan termasuk juga dilema etika nggih. Nggih. Kita kalau mau adil anak ini harus di kelas ya nggak bisa, dia pengennya ini, dan kita harus menanam rasa belas kasihan kita nggih. Itu muncul kalau guru TK itu welas asihnya luar biasa sekali. Nggih, tetap ada Bu. Nggih. Kalau tidak ada belas kasih itu bukan guru TK namanya. Betul Karena sekali. memang menangani anak itu kadang mogok, harus Iya, banyak ngerayu, betul. kadang nangis, harus bisa membujuk untuk anak itu bisa diam. seperti Betul, itu. nggih. Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat nggih. Nggih. Harus sabar, Nggih. harus telaten Betul. untuk memupuk mereka untuk menjadi nyaman kembali. Betul. Untuk bisa bersama kembali dengan teman-temannya. Betul, Seperti itu, Bu. nggih. Nggih. Terima kasih sekali Bu Sapta. Ya, sama-sama. Saya mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, nggih.
Saya senang sekali Bu Nggih. bisa membantu panjenengan dalam Nggih. tugasnya. Nggih, pareng matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu nggih Bu.